Beralih ke informasi selanjutnya, video sopir truk ugal-ugalan yang berjalan zigzag kembali hebohkan warganet. Kali ini aksi yang meresahkan dan membahayakan pengguna jalan lain tersebut terjadi di jalan utama di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Berawal iseng, sang sopir tersebut kini harus berurusan dengan hukum dan mobilnya disita di markas Polres. Inilah video viral truk bermuatan jerami yang berjalan zigzag di jalur utama Pacitan menuju Ponorogo, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar. Video berdurasi 24 detik ini beberapa hari terakhir menjadi perbincangan warganet. Bahkan video yang diberi judul CCTV Pacitan Arjosari, Olengmu Semangatku, langsung direspon polisi. Aparat melakukan pencarian dan menangkap Rino Febrianto, 23 tahun, warga Desa Sedeng, Kabupaten Pacitan. Ketika saya melihat itu ada di medsos, ya nggak usah ngambil mikir lama-lama lagi, langsung cari gimana ceritanya, harus dapat tangkap orangnya dan segera diproses. Dan alhamdulillah kita juga sama melakukan, saya perintahkan untuk biar sidangnya agak lama, biar mobil bisa lama tertahan di Polres, dan kita koordinasikan agar bisa hukumannya maksimal di Polres. Menurut Kapolres, video ini sebenarnya dibuat pelaku sudah lama, namun karena ingin viral maka diunggah ke akun media sosialnya. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan, Jawa Timur. Ya, tentunya kejadian tadi tidak untuk ditiru ya pemirsa, sangat berbahaya. Bukan hanya untuk orang lain berbahaya, namun juga untuk diri sendiri juga sangat berbahaya. Ustaz, tanggapan Ustaz jika ada seseorang yang melakukan aksi seperti tadi, itu adalah perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Bukankah sebagai seorang muslim seharusnya kita bisa memberikan rasa aman terhadap sesama? Ya itu dia, ya jadi dalam hadis sudah dinyatakan bahwa la darara wa la dirara, jadi nggak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membahayakan diri sendiri. Jadi artinya begini, Islam itu kan agama yang kemudian menuntun kita agar supaya mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Nah, orang-orang yang membahayakan orang lain dan dirinya ini kan membuat dia tidak selamat. Coba kalau kita lihat, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar kalau seandainya itu motor yang di depannya itu tertabrak atau motor yang tadi melewat itu kemudian terlindas gitu. Naudzubillah min dzalik. Coba kita bayangkan kalau seandainya di motor itu kan itu pasti bapaknya seseorang gitu atau anaknya seseorang. Bagaimana tanggungan nafkahnya nanti? Bagaimana keturunannya nanti? Bagaimana ininya? Bagaimana itu kan? Kita di dalam agama itu berpikir harus jauh ke depan. Nah, karenanya ini satu hal yang tidak bertanggung jawab, satu hal yang mengundang azab. Nah, ini mengundang azab. Jadi artinya ketika seseorang melakukan pemudharatan atau kezaliman ya dengan tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang seperti ini dia seakan-akan menantang Allah gitu. Jadi sunatullah, orang-orang seperti ini pasti dia akan mendapatkan hukumannya baik di dunia juga di akhirat nanti. Makanya jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Ya Ustaz, adakah adab di dalam Islam untuk ketika kita berada di tempat umum ataupun juga jalan umum seperti tadi yang kita lihat, walaupun apalagi kita tahu ya bahwa tujuan dari pelaku ini kan adalah agar viral begitu, agar ia terkenal, namun kemudian memang akhirnya dia harus mendapatkan ganjarannya dengan kelakuannya itu. Nah, adakah adab yang harus kita lakukan menurut ajaran Islam ketika kita berada di sebuah tempat umum? Ya jelas sekali ya, kalau Islam itu sudah betul-betul menuntun bagaimana kita itu akhlak itu harus terjaga ya. Jadi apakah itu di tempat umum, bahkan akhlak sendiri gitu, kita lagi sendirian sih, itu akhlak itu kita mesti menjaganya. Karena apa? Karena kita tidak pernah sendiri sebetulnya, karena ada malaikat-malaikat di antara kita, ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya di antara kita. Nah, makanya adab itu harus selalu terjaga dalam tuntunan agama, apalagi di depan umum, di mana ketika adab di depan umum ini diatur di dalam permasalahan-permasalahan adab-adab yang membuat kita itu harus sopan santun terjaga, harus ramah, menebar senyum, itu kan sebetulnya adab. Ya, kenapa sih sebetulnya senyum itu menjadi ibadah gitu ya, menjadi sedekah gitu? Itu kan karena adab. Bagaimana hadis-hadis atau misalnya Allah memotivasi orang supaya tuh senyum deh. Dengan senyum aja kamu ini udah sedekah. Dengan sedekah Allah membalas
berlipat-lipat ganda tuh balasannya. Ayo, jadilah orang yang bermanfaat buat orang yang lain gitu kan. Nah, orang yang terbaik itu orang yang bermanfaat. Ayo, jadilah orang yang baik untuk tetangganya. Ayo ini, ayo itu, dan lain-lain. Jadi intinya bagaimana seseorang muslim itu tadi ya, bagaimana membuat orang-orang yang di sekitarnya itu merasa selamat. Orang-orang beriman itu membuat orang-orang yang di sekitarnya itu merasa aman, merasa nyaman gitu, merasa tentram gitu. Nah inilah yang penting, katanya kita harus mengedepankan bagaimana perilaku adab Islam ini. Baik Ustadz, jadi sebaik-baiknya seorang muslim adalah yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi sekitarnya begitu ya Ustadz ya?